Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta dan mengatur segalanya, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga setiap amal yang kita lakukan hingga saat ini menjadi bukti ketaatan kelak bagi kita di hadapan Allah serta menjadi wasilah meraih ridhonya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul yang diutus menjadi rahmat ke seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at dan juga kepada umatnya yang senantiasa memohon pertolongan dari Allah agar kita bisa mengikuti ajaran-ajarannya serta di akhirat bisa mendapatkan syafaatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maukah kalian kuberitahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat hayyin, qaribin, dan sahih." Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam hadis tadi. Sifat yang sangat istimewa sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan siapapun yang memiliki 4 sifat ini, api neraka tidak akan membakar. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahmat, orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hayyin, yang artinya tawadu atau rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba, rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi, karena dasarnya seorang hamba adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk, identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendah diri sehingga menjadi sama dengan orang lain.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah layin. Secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini. Seolah-olah ketika bersifat lemah lembut, dia menjadi lemah, dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda. Lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Lain, lemah lembut dan tegas sesuatu yang bisa dipadukan, karena kedua-duanya adalah akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak dapat dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Yang ketiga yaitu sahlim. Sahlim itu mudah dan memudahkan. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sampai kesulitan sendiri. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya, ingin mencari makanan di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Akhirnya Nabi yang tadinya dia tidak puasa, berat-berat tidak ada makanan, dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan sedang mencari makanan, maka Aisyah harus terpaksa belanja masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah, hari ini saya berpuasa, sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan orang lain. Yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba yaitu qaribun. Dalam bahasa Indonesia itu karim, artinya dekat, akrab, tidak jahil, orang yang mudah bergaul. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau, dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan bicara. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim, dan sebagai muslim kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita tidak telah mencoreng agama kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus utuh, tidak mengambil sebagian dan mengabaikan sebagian yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang akhlak dalam kehidupan kita,
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita janjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka la sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.